Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kita kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu kedaulatan NKRI dengan materi sifat-sifat kedaulatan dan unsur-unsur negara. Kedaulatan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata daulat, yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan. Negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam hal ini, negara yang memiliki kekuasaan tertinggi berarti negara harus dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya. Kedaulatan ini dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan ke dalam negara Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedaulatan keluar, yaitu negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Kedaulatan keluar negara Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya: yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Sifat-sifat kedaulatan itu terbagi 4. Yang pertama, asli. Yang kedua, permanen atau tetap. Yang ketiga, tidak terbatas. Dan yang keempat, tunggal. Marilah kita uraikan satu persatu. Yang pertama, asli. Artinya, kekuasaan suatu negara tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli, karena kekuasaan tersebut tertinggi. Sementara itu, kekuasaan presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. Yang kedua, permanen atau tetap. Artinya, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu masih berdiri, walaupun pemerintahnya sudah berganti. Dalam hal ini, pelaksanaannya mungkin berganti atau badan yang memegang kedaulatan itu berganti. Tetapi, kedaulatan itu tetap. Yang ketiga, tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Apabila pelaksanaannya dibatasi, kedaulatan itu tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini,
Sifat kedaulatan itu tidak terbatas, yang berarti meliputi setiap orang atau golongan yang ada dalam negara tanpa ada kecualinya. Sifat kedaulatan yang keempat adalah tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lainnya. Dalam hal ini, sifat kedaulatan itu tidak terbagi-bagi. Maksudnya, bahwa kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada beberapa badan tertentu. Unsur negara dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama, unsur konstitutif atau unsur pokok. Yang kedua, unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain. Apa yang dimaksud dengan unsur konstitutif ini? Ya, unsur konstitutif merupakan syarat mutlak terbentuknya sebuah negara atau unsur pembentuk suatu negara yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat adalah sekumpulan atau keseluruhan orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Dalam hal ini, rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara, karena rakyatlah yang pertama kali mempunyai kehendak untuk membentuk suatu negara. Wilayah suatu negara merupakan tempat tinggal rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat. Wilayah suatu negara meliputi pertama daratan, yaitu wilayah yang di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu. Kedua, lautan, merupakan perairan yang berupa samudra, laut, selat, danau, dan sungai. Ketiga, udara, meliputi wilayah yang berada di permukaan bumi, di atas wilayah darat dan laut. Keempat, ekstrateritorial, yaitu wilayah tambahan suatu negara dengan cara menempati wilayah negara lain atau laut terbuka melalui hubungan diplomatik, seperti kantor kedutaan besar Indonesia yang berada di wilayah negara lain dan kapal Indonesia yang berada di laut terbuka. Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain diperlukan karena suatu negara tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Pengakuan dari negara lain dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto atau pengakuan secara kenyataan. Indonesia diakui secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, pengakuan secara de jure atau pengakuan berdasarkan hukum internasional.